Welcome to Furman Panipahan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Saya ingin berbicara tentang politik Indonesia yang hari-hari ini sudah menjelang pemilu ya, pemilihan umum 2024. Sementara ini pembicaraan politik semakin tebal, semakin luar biasa. Pembulian politik juga semakin luar biasa juga ya kalau kita lihat di media sosial. Pertarungan antara bukan hanya antara politisi tapi juga antara apa kita sebut sebagai cyber media, bukan cyber media tapi apa buzzer bayaran gitu. Tidak usah membayangkan berapa besar pengeluaran para politisi atau partai untuk buzzer-buzzernya itu. Kita sudah bisa prediksi saja. Setiap orang kalau digaji 3 juta aja berapa itu untuk menyerang akun lawan dan sebagainya, menjatuhkan lawan politik dan lain sebagainya. Belum lagi berbicara tentang survei bayaran, survei yang memihak kepada salah satu calon, yang sebagian orang menganggap survei itu tidak ada pengaruhnya, tapi sebenarnya kalau kita berbicara soal pengaruh itu secara tidak langsung akan memberi dampak kepada mentalitas pendukung, mentalitas orang-orang yang bingung juga ya. Orang-orang bingung maksud saya itu orang-orang yang tidak tahu memilih siapa itu. Dia hanya melihat survei sekilas saja, melihat angka-angka gitu. Itu juga secara tidak langsung akan memberi dampak untuk cenderung memilih kepada yang lebih besar angkanya itu. Oke, kali ini saya ingin berfokus kepada satu pembicaraan hangat oleh politisi yang sepertinya banyak yang kecewa ya. Karena Gibran Raka Buming Raka dijadikan sebagai wakil presiden oleh Prabowo Subianto. Banyak yang tidak mengira, bahkan terheran-heran. Kenapa kok bisa gitu? Prabowo Subianto memilih Gibran gitu. Ini hal yang di luar akal sehat ya, di luar prediksi para partai politik atau para politisi. Kenapa saya katakan di luar prediksi? Ya karena memang Gibran ini tidak memiliki kesan atau memiliki kesan ya, bukan apa namanya istilahnya itu, bukan prestasi maksud saya. Kalau prestasi mungkin pendukung Gibran akan memberi banyak sekali prestasi-prestasinya, walaupun nanti kita bisa debatkan prestasi itu. Prestasi di Solo misalnya apa, ya, oke lah. Dia sebagai anak presiden dilancarkan, oke, dia akan berdebat terus, debat kusir akhirnya kalau kita berbicara soal prestasi Gibran. Tapi kalau kita berbicara tentang kesan gitu ya, kesan ini sifatnya individual dan subjektif, tapi setiap orang bisa merasakan. Saya misalnya sebagai pembaca yang tidak mendukung capres manapun, walaupun saya memiliki kecenderungan kepada salah satu capres, saya sebut saja misalnya saya cenderung kepada Prabowo Subianto, namun batal karena Gibran. Kenapa ya? Oke, gini, kembali kepada soal kesan politik saya itu, atau kesan saya terhadap pembacaan hari ini tentang Gibran. Gibran ini anak baru di dunia politik yang menjadi salah satu politisi anggaplah tidak normal gitu. Dia tidak melalui proses kaderisasi, tiba-tiba menjadi
wali kota gitu kan, wali kota Solo. Dia tidak melalui proses, katakanlah dia misalnya dulu waktu mahasiswa ikut organisasi apa dan sebagainya, itu tidak terbaca juga kan gitu. Dia adalah seorang bisnismen dari anak presiden yang menjabat sekarang 9 tahun atau 2 periode menjelang akhir periode kedua Presiden Joko Widodo. Kalau kita lacak kemudian misalnya ke belakang sebelum Joko Widodo menjadi presiden, maka Gibran adalah anak gubernur DKI Jakarta. Kalau kita kembali lagi ke belakang, maka Gibran adalah anak wali kota Solo. Puluhan tahun ayahnya itu di dalam dunia politik, sementara Gibran tidak pernah terlihat di dalam dunia politik, di organisasi dan sebagainya. Tidak ada kesan, tidak ada saksi yang pernah melihat Gibran itu demo misalnya, melihat Gibran itu menjadi orang yang merasakan kesusahan orang lain dan seterusnya. Itu tidak ada yang menjadi saksi tentang itu. Tapi yang menjadi saksi tentang prestasi Gibran banyak sekali. Makanya saya tidak mau berdebat tentang prestasi Gibran. Saya ingin berbicara soal kesan saja gitu. Apa yang terkesan kepada saya ketika saya melihat cawapres Gibran dari capres Prabowo Subianto, yang saya lihat hanyalah kebingungan gitu. Ketika dia ditanya oleh host di sebuah televisi atau sebuah channel YouTube narasi, yang ketika itu hostnya adalah Najwa Shihab, jawabannya ya kita lihat nih, kualitas jawabannya itu sama sekali tidak atau bukan standar cawapres, atau bukan bahkan standar politisi. Kenapa itu diperlukan standar itu? Ya gampangnya begini, kita melihat orang itu dari bagaimana cara dia berbicara. Saya melihat beberapa kali, saya perhatikan Gibran itu gampang terpancing suasana. Misalkan orang berkomentar tentang dirinya, dia langsung membalas komentar itu di depan awak media. Gibran itu gini, kita lihat saja. Itu katanya. Saya biasa saja dan sebagainya. Itu reaksi yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan oleh seorang cawapres. Begitu saya kira ketika saya melihat Gibran. Kesan saya ya sama sekali tidak menarik terhadap Gibran. Terima kasih.